merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku bersyukur padamu buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Yesusku, karena kasih-Mu ku ada hari ini. Berjuta syukur buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuta syukur ku persembahkan buat kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dalam hidup
Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu menjaga dan membela kami Tuhan. Terima kasih Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah Engkau tinggalkan seorang diri. Kami punya jaminan keselamatan. Kami punya jaminan penjagaan yang berasal daripadamu Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami minta Engkau tuntun setiap kami, berbicara kepada hati kami Tuhan. Bangkitkan setiap orang di tempat ini. Sehingga setiap orang di tempat ini tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami jadi orang-orang yang kokoh di dalam iman. Percaya dengan bulat hati kepadamu Tuhan. Berbicara lewat firman-Mu kepada setiap kami. Supaya kami hidup oleh karena kebenaran-Mu. Supaya kami punya iman dan dimerdekakan oleh karena kebenaran yang berasal daripadamu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar kami hanya murni belajar dari perkataan-Mu saja dan dari pewahyuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari setiap hati kami. Bangkitkan roh kami Tuhan, supaya kami senantiasa berapi-api di dalam Engkau. Terus antusias dan bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kekuatan yang baru, mujizat yang baru, kebenaran yang hanya berasal daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Ada semangat, ada sukacita, amin. Yang semangat kasih kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Sumiati Supit. Malam hari ini kita mau belajar. Judulnya benih apa yang akan ditabur di musim ini. Jadi kita harus persiapkan diri. Apa yang akan kita tabur di musim ini. Bahkan setelah selesai kebaktian hari Minggu ini. Apa yang akan kita mulai tabur. Kalau yang mager, yang malas, harus berhenti malas. Harus jangan mager lagi. Harus mulai menabur. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, mulai baca firman Tuhan, jangan bolong-bolong saat teduhnya. Menyembah Tuhan, mulai berdoa, cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mulai tabur yang baik. Kalau ingin berhasil, harus lakukan sesuatu. Malam hari ini kita mau belajar dari petani. Karena petani adalah orang yang menabur pada musimnya. Sehingga dia tahu di musim menuai dia akan menuai buah yang baik. Karena dia sudah menabur. Jadi kita mau belajar dari si petani. Apa saja yang harus dilakukan. Karena firman Tuhan suruh kita semua harus jadi dan harus belajar dari petani. Karena kita dipanggil menjadi penabur-penabur di akhir zaman. Tuhan akan panggil kita akan menghadap Tuhan. Dan masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah Tuhan investasikan di dalam kehidupan kita. Apakah kita tanam atau kita upayakan. Apakah benih yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan di tangan kita, kita sudah pakai, kita tabur atau kita diam saja. Satu saat kita akan mempertanggungjawabkan semua hidup kita dan hari-hari hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi pastikan jangan jadi orang yang akhirnya malu dan rugi. Karena harusnya kita dapat upah. Jangan jadi orang yang malu di hadapan Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Sudah diselamatkan, masuk surga, tapi nggak lakukan hal yang berarti. Karena apa? Tidak mulai menabur hal-hal yang baik. Jadi cuma lolos. Masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi upahnya nggak ada. Tapi kalau kita sudah diberi keselamatan, kita menabur, kita akan mendapat upah dari Tuhan. Bukan saja keselamatan, tapi ada yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang mulai melakukan sesuatu bagi kerajaan sorga sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kita lihat sama-sama.
kita mau belajar dari petani. Kita lihat sama-sama di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Sabar menantikan Tuhan. Katakan bersama saya, sabar. Jadi buah yang harus kita miliki malam hari ini sampai seterusnya, kita mau belajar sabar. Harus punya buah kesabaran. Semua di tempat ini harus belajar sabar. Di rumah harus sabar, di jalan harus sabar, di tempat kerja juga harus sabar. Dan orang-orang di sekeliling kita itu bisa memancing kita untuk tidak sabar. Tapi Tuhan suruh kita belajar dari petani. Si petani punya sifat yang sabar. Dia sabar, dia tanam hari ini, dia nggak tuai hari ini. Dia tabur benih, dia kasih pupuk, tanahnya juga subur dan baik, tapi dia nggak tuai hari ini. Ketika dia tabur hari ini, dia harus tunggu. Ada yang dia harus tunggu mingguan, bulanan, tahun, belasan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Itu tergantung tanaman yang dia tanam. Benih yang dia tanam. Jadi masing-masing ada waktunya. Tapi dibutuhkan kesabaran. Tuhan ajarkan kita dalam segala aspek kehidupan kita harus sabar. Harus jadi orang yang sabar. Menantikan Tuhan, sabar menabur, sabar terhadap orang lain. Orang sudah nyakiti kita, kita juga harus sabar. Tetap berhikmat, tetap baik. Harus cerdik juga. Jangan biarkan terus-menerus diri kita itu ditindas oleh karena kebodohan. Harus pintar, tapi bijaksana dan sabar. Nah, kita lihat sabar menantikan Tuhan. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Nah, kita disuruh sabar sampai kedatangan Tuhan. Banyak orang Kristen alergi dengan perkataan kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Kenapa? Karena dari dulu kita dengar kedatangan Tuhan sudah dekat. Kok nggak datang-datang ya? Banyak WhatsApp yang dikirim ya, berita-berita, persiapkan, sebentar lagi Tuhan akan datang. Ya, kita tidak akan pernah tahu kapan, waktu dan masanya. Tapi harus persiapkan diri. Tapi banyak juga orang Kristen yang alergi dengan kedatangan Tuhan sudah dekat. Padahal itu firman. Kita harus mempersiapkan diri. Justru karena belum datang, kita harus mempersiapkan diri. Karena kalau kita nggak siap-siap kedatangan Tuhan, seperti pencuri di malam hari, nggak siap tiba-tiba kecolongan, bahaya. Kalau kedatangan Tuhan itu kita nggak persiapkan diri, dan kita ingin supaya ayo cepat Tuhan datang sesuai dengan janjimu. Kalau dia datang, berapa banyak orang di luar sana yang belum mengenal kebenaran akan binasa. Kalau dia datang, penghakiman dimulai di rumah Tuhan. Berapa banyak orang percaya yang sungguh-sungguh beriman. Waktu dia cari di dalam hati, apakah ada iman di dalam hati anak-anaknya? Ada hubungan enggak? Ada api enggak? Ada kasih kepada Tuhan dan sesama enggak? Kalau dia cari berapa banyak yang akhirnya masuk surga. Makanya karena Tuhan belum datang, harus mempersiapkan diri. Supaya ketika hari itu datang, kita sudah siap. Dipanggil Tuhan kapanpun kita sudah siap. Saya ini hidupnya banyak di airport dan di pesawat. Seminggu paling kalau naik pesawat sekitar 2-3 kali. Untuk perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri. Jadi banyak kali di dalam pesawat. Waktu di pesawat, pengalaman saya adalah baik pesawat besar dan kecil ketika mengalami turbulence. Wah, orang-orang panik, mulai memanggil nama Tuhan. Apalagi kalau oksigennya sudah keluar. Saya pernah mengalami itu. Wah, di dalam pesawat itu orang-orang mulai ribut, ada yang nangis, ada yang berdoa. Itulah saat yang tepat, berapapun jumlahnya, kalau KKR pasti bertobat semua. Karena semuanya terkejut, takut, mereka mulai berseru-seru nama Tuhan. Nah, berapapun jumlahnya, pasti mereka akan was-was dan mempersiapkan diri. Kalau Tuhan datang, berapa banyak
yang siap. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Firman Tuhan katakan, kamu juga, ayat 8, ayat selanjutnya, sesungguhnya petani dengan sangat sabar menantikan buah yang berharga dari tanahnya. Sampai turun hujan awal dan hujan akhir. Petani itu sabar. Mengalami hujan awal dan hujan akhir. Nah, hujan awal itu hujan musim gugur. Di mana daun itu mulai berguguran, bunga berguguran, ranting yang rapuh itu mulai jatuh, dan pohon yang akarnya tidak kokoh juga bisa tumbang kalau masuk pada hujan musim gugur. Bagi petani itu enggak enak, hujan musim gugur. Dia melihat banyak hal yang terjadi di depan matanya di mana itu merupakan proses. Angin kencang, dia bisa lihat ada bahaya, ada serangan hama, curah hujan besar, terik matahari nggak bisa dikontrol. Ada hal-hal yang buat dia risau. Itu hujan musim gugur. Dan di dalam kehidupan kita juga, kita mengalami hujan musim gugur. Ada masalah dalam kehidupan, masalah kelihatannya belum selesai satu masalah, datang masalah yang lain. Satu belum beres, sudah datang yang lain. Ada belum sembuh di sakit yang satu, komplikasi sakit yang lain juga datang. Masalah datang bertubi-tubi, itulah hujan musim gugur. Kalau kita lihat solusinya mana ya Tuhan? Saya menunggu pertolongan dari Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Kita harus bersabar dan menjalani hujan musim gugur sampai datangnya hujan musim semi atau hujan akhir. Nah, hujan akhir, daun mulai muncul dengan sehat, bunga juga mulai muncul, dan juga buah. Sudah dekat masa panen. Itu hujan musim semi. Petani alami itu dan kita juga alami itu. Ada musim semi di mana kita mau mempersiapkan diri untuk panen. Dan tiap orang itu musimnya berbeda-beda. Jadi jangan pernah bandingkan dengan musim orang lain. Orang lain sedang berhadapan dengan hal yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Mungkin dia sedang mengalami musim menuai. Kitanya lagi musim menabur. Jadi taburlah dengan setia. Dan ingat, setiap orang nanam tanamannya itu berbeda-beda. Tujuan hidupnya berbeda, visi hidupnya berbeda. Jadi benih yang ditabur juga berbeda. Jadi jangan bandingkan, jangan iri. Lihat ladangmu sendiri, tabur dan upayakan tanah yang Tuhan percayakan. Selanjutnya firman Tuhan katakan, ayat 8, kamu juga bersabarlah, teguhkanlah hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah bersungut-sungut seorang terhadap yang lain, supaya kamu jangan dihakimi. Sesungguhnya hakim sedang berdiri di depan pintu. Saudara-saudaraku, teladanilah penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara dalam nama Tuhan. Sesungguhnya kita menganggap berbahagia mereka yang dapat bertahan. Kamu telah mendengar kesabaran Ayub, bahkan telah melihat bagaimana akhirnya Tuhan memberkati dia, karena Tuhan itu penuh belas kasihan dan kemurahan. Jadi kita harus belajar dari petani yang sabar, yang tekun, yang rajin. 2 Timotius pasal 2 ayat 6 berkata, kuat karena anugerah. Seorang petani yang bekerja keras seharusnya dialah yang pertama kali menikmati hasilnya. Jadi petani itu seorang yang bekerja keras dan yang akan menikmati hasilnya. Jadi selain sabar, dia tekun dan bekerja keras. Dia upgrade skillnya, dia berinovasi, dia nggak tinggal diam. Dan kita ini petani kerajaan sorga. Kita tahu dalam hidup ini kita harus menabur. Kita harus rajin, kita harus sabar. Jadi orang yang tekun, jangan jadi orang yang tinggal diam dan tinggal berdoa. Tuhan kirimkan aku tuayan, padahal nggak pernah menabur. Harus mulai jadi orang yang menabur kalau ingin melihat hasil yang baik. Kita belajar dari petani, kenapa? Karena yang pertama,
Tuhan itu menghendaki adanya pertumbuhan dan buah di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita bertumbuh dan ada buah. Jangan terus-terusan menjadi bayi rohani. Waktu awal lahir baru kita nggak mengerti, kita belajar, kita masih bayi rohani, itu wajar. Tapi kalau sudah bertahun-tahun lamanya, usia kekristenannya sudah banyak, terus tetap jadi bayi rohani, itu berat. Jadi kalau bayi, dia nangis, orang tuanya sudah tahu, ini nangis haus. Atau ini nangis lapar, ini nangis karena popoknya sudah penuh. Begitu dia teriak, papa dan mama langsung tahu kebutuhannya itu apa, langsung dilayani. Nah Tuhan gak ingin kita jadi bayi terus, yang terus harus minta susu, nangis, teriak, bersungut-sungut. Tuhan ingin kita bertumbuh kuat, kita berbuah, jadi orang yang tahu mengurus diri sendiri, dewasa rohani. Kalau ada kebutuhan mulai berdoa, ada kebutuhan juga doakan orang lain juga, kita angkat orang lain juga, kita tambahkan nilai pada orang-orang di sekitar kita, jadi pemimpin, jadi orang yang dewasa rohani. Ketika ada yang down, kita angkat mereka. Bukan kita ikut-ikutan minta diangkat. Ada orang yang bukan saja minta diangkat, tapi yang jadi troublemaker, itu yang lebih parah. Bikin rusak sana sini, bikin rusuh. Harus jadi pribadi yang dewasa rohani. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau minta Tuhan, ayo cepatlah datang. Tapi tetap kanak-kanak, enggak dewasa-dewasa. Bagaimana banyak orang itu bisa kita bawa di dalam Tuhan. Kita harus bangkit. Apapun proses hidup kita sendiri harus bangkit dan angkat orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi dewasa, katakan bersama dengan saya, jadi dewasa. Harus dewasa rohani, karena itu tujuan Tuhan. Untuk menggenapi tujuan hidup kita yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Yang kedua, kenapa kita belajar dari petani? Karena buah yang dihasilkan, baik atau buruk, selalu datang dari benih yang kita tanam. Jadi buah itu selalu dari benih yang kita tanam. Kalau benihnya baik, buahnya baik. Benihnya buruk, buahnya juga buruk. Kalau kita beli benih jeruk yang asem, nggak enak dimakan, kita tanam. Jangan harapkan yang muncul jeruk yang manis. Karena yang kita tanam itu yang asem. Tapi kalau kita pilih jenis jeruk yang terbaik, yang manis, yang orang suka, kita tanam, itu juga menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau kita tabur sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, ketidakadilan, tidak kudus, melukai orang, pinjam uang sana sini, enggak bayar. Akibatnya apa? Nama buruk, kita jadi orang yang tidak berprestasi, hidup asal-asalan, orang yang malas. Jangan berharap menuai hal-hal yang baik. Kalau di rumah, bapak-bapak mulai tabur kata-kata yang kasar kepada istrinya, bicara kasar, tidak menghormati, tidak mengasihi, maka yang terjadi ketika ditabur hal-hal yang buruk, satu kali maka istri yang terluka bisa membalas 10, bahkan kalau yang lebih lagi ketika dia dikuasai oleh roh jahat atau dia mengalami luka batin, dia bisa balas 100 kali. Perbuatan satu kali yang melukai, dia bisa balas 10 sampai 100 kali, tergantung tingkat kerusakannya. Jadi bapak-bapak mulai tabur hal yang baik di rumah terhadap istri, bapak-bapak sekalian. Dan istri-istri juga tabur hal yang baik, hal yang membangun kepada suami, supaya suami bangkit. Jangan dikutuk-kutuki, jangan dibilang, kamu bodoh, kamu enggak mampu, kamu lemah. Karena nabur itu, maka sama-sama akan tuai hal yang buruk. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mau lihat anak-anak itu bisa punya hubungan yang hormat, yang dekat, yang mengasihi orang tua, beri waktu, jangan hanya beri uang. Beri perhatian, beri waktu, ajak ngomong, dia sukanya apa, ajak pergi. Kasih perhatian.
Kalau kita ingin menuai apa, tabur itu. Kalau kita ingin menuai yang baik, tabur yang baik. Kalau tabur yang buruk, ya di perusahaan misalnya punya karyawannya dimarah-marahin. Sudah dimarah-marahin, pelit lagi. Karyawannya akan masuk keluar dan tidak setia. Karyawannya akan bermuka dua. Jadi lakukan yang baik. Jangan pelit-pelit, bagikan berkat. Orang-orang muda kalau mau sukses, mulai sisihkan uang saku yang orang tua berikan, mulai cari kerja yang ringan-ringan, mulai tabung, mulai buka usaha sendiri, mulai berinvestasi. Kalau punya tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, harus mulai menabur. Mau dekat sama Tuhan, ya harus saat teduh, mendekat pada Tuhan. Belajar firman Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara ingin tuai, taburlah itu. Ya, karena buah yang dihasilkan baik atau buruk selalu datang dari benih yang kita tanam. Berikutnya yang ketiga, perhatikan siapa yang kita izinkan untuk ikut menanam dalam ladang hidup kita. Menentukan tanaman itu baik atau buruk. Siapa? Apakah teman-teman yang bawa pengaruh buruk, dia berbicara kepada kita? Kalau dia berbicara kepada kita, maka kita juga akan menuai yang buruk. Orang yang menabur dalam ladang kehidupan kita dan ladang hati kita dan hidup kita, itu kita sendiri ditambah dengan orang-orang yang kita izinkan berbicara dalam hidup kita, bersahabat dekat dengan kita, kasih pengaruh dalam hidup kita. Siapa dia? Siapa mereka? Nah itu tergantung, kalau yang buruk kita akan menuai juga yang buruk. Termasuk konten-konten yang kita lihat, konten kekerasan, pornografi, atau konten yang mendidik, konten yang memberikan motivasi, atau konten kebenaran, itu berbicara dalam hidup kita. Itu invest dalam kehidupan kita. Nanti kalau yang buruk kita tua yang buruk, kalau yang baik kita tua yang baik. Perhatikan siapanya, apa isinya, ya. Ada orang-orang yang baik, lembut hati, mulai berteman dengan orang-orang yang keras. Dia jadi keras dan pemberontak. Makanya perhatikan orang-orang terdekat kita yang mempengaruhi hidup kita. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang beriman, iman akan mulai muncul. Kita berkawan dengan orang yang berapi-api, api juga akan menjalar kepada orang tersebut. Nah, yang keempat, pertumbuhan selalu terjadi bertahap, enggak langsung, tidak instan. Jadi kalau kita tanam dan kita tahu tanaman ini membutuhkan waktu, tunggulah, bersabarlah, karena pertumbuhan selalu terjadi bertahap. Jangan terburu-buru, supaya kita bisa menghargai proses. Yang kelima, pertumbuhan itu terjadi di tempat yang tersembunyi dan dalam situasi yang sulit. Jadi kita bisa bertumbuh dan belajar di tempat yang sulit. Kita bisa ambil hikmahnya. Kalau di tempat yang menyenangkan, banyak orang yang gak belajar daripadanya. Kalau di tempat-tempat yang sulit, di mana Tuhan membentuk kita, kita belajar dari situ. Kalau kita merasa sakit dan kemudian kita beriman dan Tuhan sembuhkan, kita akan belajar. Dari rasa sakit itu bahwa iman itu bekerja. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, kita menerima dengan iman dan kita disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kita menghargai, kita tahu. Karena kita tahu rasa pahit, maka kita juga bisa mengerti, oh ini rasa manis. Karena kita tahu ada yang pahit, kita pernah mencoba merasakannya. Nah, kita akan belajar prinsip menanam benih. Yang pertama, ingin menuai yang baik, harus mulai menanam benih yang baik. Ya, kalau kita ingin menuai segala sesuatu yang baik, tabur yang baik, ingin pintar, belajar, ingin bisa bersaing, upgrade skill, tambah jam terbang. Kalau ada kesempatan, latihanlah. Kita harus berlatih di tempat tersembunyi. Olahragawan, dia berlatih dulu sebelum masuk ke gelanggang pertandingan. Jadi nggak ada yang lihat prosesnya, bagaimana dia berlatih
Tahu-tahu ketika dia bertanding, dia juara. Tetapi proses waktu dia latihan gak enak. Badannya sakit semua. Tapi dia bertahan, dia berlatih. Sampai akhirnya dia jadi juara. Si petani juga begitu, dia tabur. Dia tunggu. Dia perhatikan tanahnya, pertumbuhannya, ada hama enggak. Dia perhatikan. Sehingga dia tahu, oh ini sudah sehat, tinggal dia aktif menjaganya. Jadi ingin menuai yang baik, harus mulai menanam benih yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, benih atau tujuan hidup tidak ada kekuatan dan hasil sampai benih itu ditanam. Kalau orang punya tujuan yang baik dalam hidup, saya ingin menuai kesuksesan di masa muda. Sukses jasmani dan rohani dan juga bertumbuh. Diberkati jasmani dan rohani. Harus mulai mengupayakan, harus mulai menanam. Seorang petani yang ingin sukses, dia ingin jadi petani kopi yang sukses. Tapi dia nggak pernah tanam benih kopi, maka dia nggak akan menuai. Kalau ingin sukses di dalam karir, tapi kalau nggak bekerja yang rajin, bersungut-sungut, ada pekerjaan ditunda, ada pekerjaan hitung-hitungan, skillnya ya gitu-gitu. Karena bayarannya dipikir ya cuma segitu ya, skillnya ya segitu aja. Dia nggak akan bisa pernah menuai yang baik. Tapi kalau sementara bekerja dengan upah yang sama, terus upgrade skill, jadi ahli, ritmenya disesuaikan, dan jam terbangnya tinggi, maka ketika datangnya musim menuai, dia bisa menuai dengan luar biasa. Karena dia sudah menabur hal yang baik. Yang ketiga, musim menuai akan selalu berbeda dengan musim menabur. Jadi tabur hari ini enggak tuai hari ini. Beda musimnya. Makanya jangan mau cepet-cepet. Ada proses. Bayi di dalam kandungan saja ada proses. Sesuka-sukanya orang tua supaya bayi cepat keluar. Enggak dipaksa keluar saat 2 bulan, saat 4 bulan, saat 5 bulan. Enggak dipaksa keluar. Karena organ tubuhnya belum lengkap. Jadi kalau kita mau menuai, kita harus tahu bahwa musim menuai itu berbeda dengan musim menabur. Tunggu, ada waktunya. Ketika kita sedang bertumbuh dalam proses, Bapak, Ibu, Saudara, mungkin sedang mengalami hari-hari di mana keuangannya sulit, pekerjaannya juga sulit, ada juga yang lagi cari kerja, itu tantangan. Semua tantangan adalah musim menabur, musim di mana Tuhan membentuk kita. Jadi jangan menyerah, harus tetap maju. Firman Tuhan katakan, Galatia 6 ayat 7 ya. Yang keempat, kita selalu menuai lebih dari benih yang kita tanam. Galatia 6 ayat 7 berkata, janganlah tersesat, Elohim tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi yang keempat, kita selalu menuai lebih daripada benih yang kita tanam. Kita tanam 1 biji jagung, dia akan bertumbuh dan menghasilkan banyak jagung, bukan cuma 1. Jadi pastikan kita menabur dengan baik, karena kita akan menuai lebih daripada yang kita tabur. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang beri pertumbuhan. Tuhan yang membuat kita itu berhasil. Tapi bagian kita adalah menabur yang baik. Kalau mau punya pasangan yang baik, pasangan hidup yang baik, cari pasangan yang takut akan Tuhan. Jangan mau cepet-cepet. Yang penting dapat pasangan. Akhirnya dapat pasangan yang salah, menyakiti. Akhirnya harus nangis-nangis lagi, luka batin, trauma lagi, pelepasan. Jadi cari yang baik. Dengan sabar, ya. Yang ke-5, tadi bila ingin menuai lebih banyak harus menabur lebih banyak. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, ingatlah siapa yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Dan siapa yang menabur banyak, ia akan menuai banyak. Yang kelima, kalau kita ingin menuai yang banyak, taburlah yang banyak. Jangan biarkan tangan ini malas, apalagi masih muda. Harus rajin, harus tekun.
harus kerja keras. Tapi kerja keras disertai dengan punya skill juga. Jangan kerja keras tapi nggak upgrade skill, nggak tahu apa-apa. Dunia makin maju, belajarlah dengan rajin. Lakukan dengan rajin, tabur yang baik. Jangan hanya nangis di pojokan, aku ini memang penuh dengan masalah, aku ini nggak bisa. Jadi orang-orang yang lebih strong, jadi orang-orang yang punya mental baja, bangkit. Jangan lihat diri sendiri, oh memang gagal ya sudahlah. Jangan seperti itu karena Tuhan memberikan kepada kita roh yang membuat kita itu bangkit. Yang keenam, prinsip menanam benih adalah jangan tunggu waktu menyenangkan baru menabur. Lakukan dengan segera. Karena firman Tuhan di dalam Markus pasal 4 ayat 20 berkata, tetapi benih yang ditabur di atas tanah yang subur, ialah mereka yang mendengarkan firman dan menyambutnya. Lalu berbuah ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Kenapa bisa banyak? 30, ada yang 60, ada yang 100. Karena yang 100 menabur lebih banyak. Yang 100 enggak menyanyiakan waktu. Waktu itu berharga, waktu itu penting. Setiap orang dikasih 24 jam dalam sehari. Tapi ada yang buang-buang di media sosial. Tambah lihat, tambah lama waktunya sudah selesai. Waktunya sudah habis. Sedangkan yang lain kerja keras menabur yang baik. Sehingga dia bisa menuai hal-hal yang luar biasa. Waktu kita ini singkat, waktu kita ini mahal. Jadi persiapkan diri, tabur yang baik. Kalau lagi di dalam masa proses, kita ini anak Tuhan kan, kita tahu ujungnya adalah keberhasilan. Kita dipanggil bukan menjadi ekor tapi kepala. Kita dipanggil bukan saja jadi pemenang tapi lebih dari pemenang. Yang bilang itu Tuhan. Elohim yang bilang. Kita itu dipanggil untuk berdiri dan memimpin orang dan memimpin diri sendiri jadi kuat dan kita bisa menuai hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu enggak boleh menyerah. Bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun. Semua orang pernah mengalami masa yang sulit. Masa sulit itu berbeda-beda. Tapi sekalipun semua mengalami masa sulit, masing-masing orang punya cara yang berbeda-beda untuk menangani masa sulit. Tapi anak-anak Tuhan, dia harus belajar dari petani. Sabar, kerja keras, dan tidak menyerah. Jangan menyerah karena Tuhan itu enggak menyerah dengan kita. Kita harus bangkit. Amin. Bapak Ibu Saudara, enggak boleh menyerah ya. Tapi harus mulai menabur yang baik. Justru karena sulit, makanya bangkit dan tabur yang baik. Tambah sulit, tambah tabur yang baik. Tahukah rahasia dalam keadaan kita kalau prosesnya tambah sulit, berarti ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu punya tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Karena kita ini tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk. Ketika tukang periuk itu mulai bentuk tanah liat, ya dia kasih sedikit air supaya lembut, dia bentuk. Dalam hidup kita ada air mata. Tapi dia enggak siram, si tukang periuk itu enggak siram tanah liat dengan banyak sekali air. Sedikit saja, secukupnya untuk membuat basah, untuk membentuk sesuai dengan tujuan si tukang periuk. Jadi ada tangisan karena ada air. Dan ada tekanan. Dia mau bentuk, misalnya dia buat vas bunga, dia mau bentuk dengan baik. Ada tekanan. Enggak menyenangkan tekanan itu? Iya. Tapi untuk bentuk kita, jadi bejana yang mulia, yang bagus. Kemudian dikeringkan. Enggak langsung dipakai, tapi dikeringkan. Ada waktu di mana kita bisa menuai sesuai dengan waktunya. Enggak langsung. Ada proses. Nah di dalam proses itu kita harus jalani satu demi satu. Kita harus kerjasama dengan si tukang periuk yang bentuk kita. Jangan berontak. Tambah enggak taat, tambah lama. Tambah enggak taat, tambah rugi. Jadi di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mengalami masa-masa enggak enak. Ada trauma masa lalu, ada luka, ada beban, ada kegagalan. Itu cuma sementara. Karena Bapak Ibu Saudara sedang masuk di musim menabur.
Tambah seperti itu, tambah harus bangkit. Tambah sabar, tambah tabur. Jangan kalah, jangan mundur. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Tim PAW bisa maju ke depan. Malam hari ini saya mau beritahu Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan itu luar biasa buat Bapak Ibu Saudara. Tapi dibutuhkan iman seperti seorang petani yang tahu bahwa dia akan menuai apa yang dia tabur. Belum lagi kita dijaga oleh Tuhan. Jadi segala permasalahan kita, yang berat, yang sedang, ataupun yang ringan, semua di dalam kontrol Tuhan. Ketika saya mengalami banyak hal dalam kehidupan, keberhasilan, kegagalan, hal-hal yang menyakitkan, karena kita masih hidup di dunia, kita nyenggol orang lain senggol kita. Hati kita terluka, kita melukai juga hati orang lain. Di situ saya belajar bahwa semua yang terjadi, itu semua di dalam penglihatan Tuhan. Di dalam kontrol Tuhan, Tuhan lihat. Dan malaikat lagi tunggu liatin kita dan berseru, jangan menyerah. Pasukan sorga itu lihat kita ketika Bapak Ibu di dalam badai, di dalam masa menabur, ketika diserang oleh hama, apa yang ditabur, ketika sudah berusaha, kok nggak berhasil, ketika minta tolong, kok seolah-olah Tuhan belum tolong ya. Ketika lihat, kok badai ini nggak berlalu, anginnya tambah besar, gimana nih? Bahkan di tengah-tengah badai ada Tuhan, dia lihat Bapak Ibu Saudara. Kita ini terjamin, Tuhan tahu. Yang buat samudra, yang buat laut lepas itu Tuhan. Kita ada di tengah-tengah lautan. Kita ada di tengah-tengah badai. Tapi lautan itu, samudra itu, dunia ini, itu semua ada dalam genggaman Tuhan. Dan kita ini kesayangannya. Apa yang gak bisa untuk kesayangannya? Yang dibutuhkan oleh kesayangannya adalah mendekat pada Tuhan. Kalau banyak berbuat dosa, bertobat. Kalau banyak terluka, minta Tuhan sembuhkan. Kalau membawa beban masa lalu, trauma dan semua luka, membawa kepahitan, kebencian, tinggalkan. Malam hari ini, sore hari ini, khususnya untuk semua yang hadir, semua yang berbeban berat, semua yang dalam masalah, Roh Kudus ada di tempat ini mau melepaskan Bapak Ibu Saudara. Semuanya akan dilayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau Tuhan pulihkan? Amin. Yang mau lambaikan tangan. Turunkan tangan, kita berdoa, semuanya tutup mata. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau tahu anak-anak-Mu sedang mengalami masa menabur, masa di mana ada hama yang datang, ada curah hujan yang besar, ada musim di mana anak-anak-Mu harus berjuang, ada badai di dalam kehidupan anak-anak-Mu, ada luka, ada trauma masa lalu, ada beban yang berat, dan banyak yang merasa, Pastor, saya sudah mau menyerah, ini berat. Nggak ada yang tolong saya seorang diri. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan, Tuhan peduli. Makanya Bapak Ibu Saudara ada di dalam ruangan ini, Tuhan peduli. Dia peduli kepada Bapak Ibu Saudara, dia mau memulihkan. Dia mau memberikan hati yang baru. Dia mau memberikan benih iman di dalam hatimu sehingga engkau tahu bahwa engkau nggak seorang diri. Sekalipun engkau dikepung oleh angin yang paling keras, badai yang paling keras, tapi lautan itu milik Tuhan dan kita anak-anak kesayangannya. Jadi kita tinggal teriak minta tolong pada Tuhan. Ada Tuhan yang akan tolong kita. Sama seperti Petrus teriak, Tuhan tolong aku. Di tengah badai Tuhan ambil tangannya. Kita aman karena ada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara di tempat ini, di tengah-tengah semua lagi tutup mata, ada orang-orang yang berkata, Pastor, saya menunggu pertolongan dari Tuhan. Tuhan belum tolong saya. Saya merasa sudah jalan buntu. Saya berada di titik terendah. Saya butuh pemulihan keluarga. Saya butuh dikasihi. Saya butuh untuk bayar hutang. Saya ditipu. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Ada orang-orang yang saya rasakan dia bawa luka masa lalu. Nggak bisa move on. Terluka. Dan hari ini Tuhan mau bereskan semuanya. Hutang, perasaan ditinggalkan, perasaan di tengah badai, perasaan gak berdaya. Ada banyak orang juga di tempat ini yang ingin mengakhiri hidup dan gak suka hidup lagi. Yang seperti itu, cukup angkat tangan di tempat, saya mau lihat. Angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Oke, tetap angkat tangan. Saya tahu Tuhan mau memulihkan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita nyanyikan lagu ini, saya minta yang sudah angkat tangan cepat maju ke depan. Kita nggak punya banyak waktu. Saya akan berdoa, kita akan berdoa. Dan Tuhan akan melepaskan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang berbeban berat dan berkata, aku sudah nggak mampu lagi. Saya nggak suka dengan hidup ini. Saya gagal terus, saya bawa kekecewaan. Saya bawa luka. Gak bisa breakthrough. Yang seperti itu, yang sudah angkat tangan bisa cepat maju ke depan. Yang di bawah maupun di atas. Kalau yang di atas bawa barang, maju ke depan. Semuanya taruh tangan kanan di dada. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu. Hari ini hamba berdoa, biar hati setiap anak-anak-Mu itu dekat dengan Engkau. Hamba minta di tempat ini, hati yang cinta akan Engkau, hati yang dekat dengan Engkau. Itu terjadi ketika anak-anak-Mu mulai membuka mulut mencari Engkau. Maka Engkau dekat dengan anak-anak-Mu. Mulai hari ini, mau badai besar, mau badai kencang, mau angin apapun, ada Tuhan, ada iman, ada penjagaan dari Tuhan. Jangan takut, semua akan bisa melalui badai ini dengan baik karena ada Tuhan. Ketika badai reda, maka semua yang di tempat ini akan menikmati hasil hubungan dengan Tuhan. Hal-hal yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran-Mu, pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu di dalam diri anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam diri kami semua. Kami mau hidup bagi Engkau. Kami mau menabur yang baik dan menuai yang baik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan, pemulihan jiwa, pemulihan hati, pemulihan batin. Kami tahu Engkau tabib yang terbaik, Engkau Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus, Engkau yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah dipulihkan sama-sama katakan, amin. Sebab Allah kita sanggup dengan iman, kita pemenang, amin. Mari sama-sama kita mau rayakan dengan sukacita. Come on, let's praise Him. Hey, come on, clap your hands for Jesus. Come on. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terbatas.
surga.